Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Edu. Siapa ini? Hanya bertiga saja. Jadi kita hari ini bincang-bincang santai aja. Apa ya? Iya, seputar kuliah online atau online kelas yang sudah kita jalani setelah PKP. Gimana sih rasanya? Berpuluh-puluh. Oke, kita start to Mila. Oke, ya Allah. Beneran ini dari Mila? Ya Iya, dong. nggak Siapa apa-apa. lagi? Bagaimana perasaannya itu campur aduk, kayak gado-gado. Apa ya, perasaannya itu ada senangnya juga, tapi ada juga ya dikit-dikit ibaratnya kayak kerikil lah yang buat jadi kuliah itu kayak bosan gitu. Itu sih yang lebih spesifik, dan lebih spesifiknya itu kalau kenapa bersyukur, kenapa suka, karena dari sana kalau kuliah online itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Maksudnya kita tidak berpacu dengan tidak terlalu memusingkan nanti saya harus kuliah, harus pergi naik bus dan sebagainya, enggak. Jadi kita kalau udah kuliah ya tinggal masuk kamar, aktifin kamera, udah deh, selesai. Kemudian iya, tapi sebelum kalau kuliah biasa kan kita harus naik bis dulu, nunggu bis dulu, jadi waktunya kita habis di perjalanan. Jadi di kuliah online ini waktu kita lebih efektif juga. Kalau ada job desk yang lain kita bisa benar-benar bisa manajemen mengerjakannya gitu. Kalau untuk kerikil tadi mungkin lebih ke karena saya suka orang itu dinamis, maksudnya cepat bosan, jadi harus muter otak gimana caranya biar semangat belajar. Contohnya keluar rumah, belajar di rumah teman, itu salah satu cara saya untuk bisa termotivasi belajarnya gitu. Itu ekspektasi kita sebelum datang ke sini. Oke. Jadi Seru nih. kita masuk kampus, mengikuti jadwal yang sudah dibagi dan lain sebagainya. Tapi ketika corona datang, everything is changed. Iya, berubah. Iya, mulai dari habit kita, kebiasaan belajar kita, kebiasaan hari-hari kita, kemudian perasaan kita itu terdidik gitu, dipaksa untuk dididik gitu supaya lebih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Seperti yang dibilang sama Mila tadi, dimana sebelumnya kan kita itu biasa naik bus, nunggu bus ke kampus. Bus kampus ya guys, pagi-pagi. bukan bus umum. Iya dulu biasanya. Pagi-pagi harus siap-siap menunggu bus dan harus on time gitu ya. Tapi sekarang semenjak kelas online itu diberlakukan tanpa tanpa mandi sekalipun cukup wajah terlihat fresh di depan kamera, ya itu pun sometimes aja gitu, nyalain kamera. Kadang-kadang juga belajarnya sambil makan, sambil sarapan, sambil Kameranya off ya. Asal kameranya off, jangan sampai on. Itu kan tidak etis juga kalau kameranya harus dibiarkan on gitu Ketika kita melakukan aktivitas yang betul sekali. Jadi nggak peduli atasannya udah resmi banget, bawahannya pakai oh my god sarung gitu maksudnya guys. sarungan gitu. Terus itu kemudian di sisi yang lain artinya kita harus lebih membiasakan diri menghabiskan waktu di rumah, lebih-lebih di kamar, dan spesifik lagi di meja belajar. Artinya kita explore segala sesuatu hal itu di atas meja belajar tanpa harus Bukan di atas ranjang. Tidur enggak. iya we are just kidding guys. Tadi diedit. Oke, lanjut. Next Priska. Oke, How about your feeling? Iya, jadi sebenarnya feelingnya tuh nano. Ada sukanya, ada dukanya kayak gitu.
Kalau dukanya kan kita tidak bisa bertemu sama teman-teman nih, bertemu langsung kayak gitu ya, jalin komunikasi sama teman-teman yang lain. Karena saya cenderung orang yang ingin suka dengan pertemuan, berinteraksi langsung kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar virtual. Nah, tapi karena adanya corona, jadi terbatas pertemuannya itu hanya sebatas virtual saja. Tapi tidak apa-apa, tetap kita syukuri kayak gitu. Nah, kalau nano-nano lainnya benar banget kata Mbak Fitri, kata Mila, jadi cukup unik ya kalau kita pembelajaran secara online itu. Karena kenapa? Karena pertama kita tidak perlu menunggu, biasanya kita menunggu dosen untuk datang gitu, tapi sekarang dosen yang invite kita kayak gitu kan, jadi berasa istimewa gitu. Kemudian yang kedua, jadi kita tidak perlu mempersiapkan secara lama kayak gitu ya, formal ya, sebagai itu dengan atasan aja yang baik kayak gitu, bawah juga harus baik juga. Terus apa lagi ya banyak kejadian unik, misalnya kalau kita lapar gitu ya, di tengah-tengah proses pembelajaran udah pergi makan dulu, tapi harus di off kan dulu kameranya, atau enggak ya kalau lelah kan 2 jam nih ngadep depan meja itu lelah banget, ternyata cuma ngadep gini nggak ada orang sama sekali, hanya virtual itu tuh ternyata cukup melelahkan walaupun hanya duduk. Jadi rebahan dulu sebentar kayak gitu. Selanjutnya Tapi awas kan kelolosan ya. Tapi jangan sampai kelolosan. Dan yang paling penting itu self manajemennya itu harus kuat banget sih dalam mengelola hawa nafsu ya. Jadi karena selama kita kuliah online itu kan kita sendiri yang harus membuat jadwal, yang mengingat jadwal kita tuh kita sendiri gitu loh, bukan lagi orang lain kayak gitu. Terus harus jam 9 harus udah standby di depan, harus udah siap-siap dan sebagainya, harus pikiran kita tuh harus fokus dan sebagainya. Karena saya rasa di online class ini tuh fokus tuh harus kuat banget gitu, karena walaupun banyak kemudahan tapi sisi-sisinya tuh menjadi tantangan sendiri sih buat saya untuk bisa fokus mempersiapkan prepare awal gitu sih. Oke. Kalau dari saya ya teman-teman. Next. Semua. Karena pembelajaran online ini punya sisi negatif dan sisi positifnya kan. Apa yang kita ceritain barusan itu katakanlah sebagai kelebihan. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa gitu kurangnya dari sistem yang baru saja kita jalani, kita kenali? Iya. Gimana Mil? Apa gitu ya? Kalau dari Mila sendiri lebih ke tujuan dari pembelajaran menurut Mila kan karena kan kita udah kayak katanya Kak Fitri sama Kak Dika, kalau kita kuliah ke luar negeri apalagi Ya itu kan niatnya tuh benar-benar nggak cuma ilmu tapi juga relasi kan. Iya, benar banget. Jadi dari sana kayak menurut Mila tuh nggak terbatas gitu, dibatasi karena jangkauan kita cuma sebatas virtual, dan biasanya kita yang dalam satu kelas tuh walaupun kita nggak ibaratnya masih proses ta'aruf kenalan, tapi harusnya sebenarnya di sini tuh kita sudah bisa lebih dekat lagi sama teman-teman, tapi qadarullah atas izin Allah ternyata enggak seperti itu. Tujuan pembelajarannya belum tercapai. Kita mosi ya, jadi mosi itu ada kelasnya, ada kelasmuan sama Rizka apa kurangnya? Jadi kalau kendalanya sih koneksi jaringan ya teman-teman semua. Jadi ada suatu hari itu kita kelas online, saya pernah keluar masuk kayak gitu dalam kelas itu gitu karena koneksi jaringan itu terganggu. Jadi memang harus ketika online kelas memang harus betul-betul dipastikan dari koneksi jaringan. Kalau misalkan koneksi jaringannya buruk, jadi kita tidak bisa fokus atau tidak bisa maksimal dalam mengikuti proses pembelajaran secara online itu sih. Kalau menurut saya sih terakhir efektivitas pembelajaran artinya tidak sama dengan tatap muka gitu. Oke lah kita bisa tampilkan screen, tapi bagaimana kalau penjelasan itu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, lebih khusus gitu. Maksudnya kita perlu gambarkan bahkan di papan tulis untuk lebih mempertajam penjelasan. Jadi efektivitas yang semacam itu kurang gitu didapatkan, kecuali kalau kita mau lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut gitu. Itu bagian daripada effort kita lah sebagai ya katanya ya mahasiswa student master gitu. Oke, Tapi sangat terbantu gak sih Mil sama
ada salah satu platform Oh, iya. di UPSI itu Meduro sama kita PKP semuanya terpusat di sana gitu. Dan tertata dengan rapi Iya, banget. Jadi materi-materi gitu. Itu menjadi sistem pembelajaran yang apik, saya pikir. Iya. Menembus semua ilmu Iya. di sana, mulai dari assignment, discussion, forum, kemudian ada ada monitoringnya, semua materi-materi perkuliahan ada di sana, jadi kita tinggal akses. Yang pasti harus dipastikan lainnya oke. Bener banget. Nah, sejauh ini gimana rasanya setelah online kelas? Sama terutama dosennya lah di UPSI ini gimana? Kalau saya sih lebih intens lah gitu komunikasinya, Iya. karena di samping kita terhubung secara akademik, kita juga haruslah sering-sering nanya kabar gimana dan lain sebagainya. Itu saya pikir menjadi ruang lah kita untuk silaturahim lebih dalam lagi dengan dosen-dosen kita. Kalau Mila dari segi materi walaupun online kelas ya, tapi tetap kan dosen-dosen itu ngasih kita materi dan sebagainya, Iya. tugas untuk mengembangkan pikiran kita gitu, untuk mempertajam pikiran gitu. Sejauh ini gimana Mila lihat di UPSI? nah, alhamdulillah ini hikmahnya juga sih yang bisa kita dapetin Iya, iya. dari pembelajaran online itu. Dari sana Mila bisa lihat bagaimana karakter seorang pendidik gitu. Yang Mila bisa Iya. Mila contohnya itu salah satu contohnya itu Profesor Ramli. Beliau itu ngajar di statistik kegunaan, dan apa yang bisa Mila ambil hikmahnya selain daripada konsep yang beliau sampaikan, ketika kan statistik kegunaan tuh perlu banget nanya satu, perlu banget untuk benar-benar fokus kan ya, karena kan statistik. Dan di sana beliau tuh sabar banget, maksudnya Benar banget. walaupun kita minta ulang berkali-kali, Bener-bener. Saya juga saya juga terkagum-kagum dengan Iya, kesabaran beliau. Iya. Pokoknya sampai sekarang itu dosen idola saya tuh beliau gitu loh. Dari Masya Allah, ya, kita sama Iya. Tapi bener banget beliau tuh sabar banget. Kalau anak didiknya bertanya lagi, beliau akan menjelaskan lagi. Dan statistik kegunaan itu praktek, selalu praktek ketika dijelaskan, dan beliau mau mengulangnya sampai beliau anak muridnya tuh ngerti gitu. Jadi masya Allah, beliau udah profesor, dan ketika menjelaskan pun pelan-pelan, pokoknya mengikuti muridnya, tidak mengikuti dirinya gitu. Itu sih yang bisa bilang Kalau menurut saya sih beliau sudah hatam dari suatu Masya Allah. manajemen emosi. Iya, bener. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, beliau tuh harus siap gitu loh kan. harus siap, harus ahli dalam teknologi itu udah dikuasai sama semua dosen sih. Nah, terakhir nih, Dikuasai. Oke, sesi terakhir, apa kira-kira harapan-harapan teman-teman di sini untuk rekan-rekan di luar sana apabila suatu saat nanti ya menghadapi masalah seperti ini, dan tentu saja kita berharap pandemi ini segera berakhir dan Benar, kita benar. kembali ke normal lagi. Apa harapan-harapannya, pesan-pesannya atau apa? Silahkan. Siapa dulu nih? Oke. Gitu ya. Jadi pesannya sih yang pertama, kuatkan niat. Jadi kalau udah ada niat yang kuat gitu ya, akan lahir motivasi yang kuat, akan lahir semangat yang kuat gitu. Semisal di pertengahan itu udah mulai redup, ingat lagi kembali ke tracknya, misi, visi, tujuan menuntut ilmu itu untuk apa kayak gitu. Jadi selama ada niat kemudian menjadi cita-cita gitu, itu yang menguatkan teman-teman semua. Jadi apapun halangan dan rintangan yang ada di depannya nanti yang akan hadapi, jangan mundur, terus saja hadapi. Insya Allah di balik kesusahan itu, di balik kesulitan ada dua bersama ya, bukan di balik, bersama kesulitan itu ada dua kemudahan, dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu nggak berubah kayak gitu. Jadi terus saja berjalan, terus berjuang. Silakan Itu sih saya. Ini buat nasihat saya pribadi ya. Silakan Semua. Kavin. Kalau saya sih apa ya? Aduh, masa ini sudah wise banget. Enggak juga. Kalau harapan saya sih sama aja, tetap semangat. Artinya betul apa yang kita bilang, selalu ingat gitu, tujuan kita tuh ngapain. Kalau misalnya kalau manusia kadang-kadang ya gitu kan, Iya. berarti kalau Pasti saat ada kayak itu, gitu. saat itu ya main dari sini jauh-jauh banget sih, saya harus datang modal di sini kan. Iya. Hutan gitu. Terus apa ya,
jasmani, rohani gitu ya, akal gitu ya, dan ketiga elemen ini harus dikasih nutrisi. Kalau jasmani kita yang tentu enak. berolahraga, makan yang bergizi, karena kesehatan itu mahal guys. Kalau sudah sakit senyum pun kita enggan, Coba apalagi senyum. kerja. Gimana senyumnya? Yang kedua, rohani, tentu ibadah didisiplinkan gitu kan. Dengan beribadah yang disiplin, kita bisa mendidik jiwa kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan harus tilawah setiap hari. Iya, betul Itu nggak ada sekali. excuse sih. Next, pikiran. Tentu kita harus banyak-banyak baca. Di samping kita kerjain assignment, kita juga harus baca literatur umum gitu ya, karena itu sebagai bentuk apa ya, kebutuhan kita, keperluan kita sebagai orang-orang yang terpelajar lah, kalau kira-kira begitu, untuk senantiasa menutrisi pikiran dengan informasi-informasi yang berguna, informasi-informasi yang terbaru. Oke, itu aja sih dari saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah ya. Kalau Mila pesannya itu, kita kan pasti punya bakat nih, dan salah satu bakat yang harus kita miliki itu adalah bakat adaptif. Artinya bisa cepat beradaptasi dengan kondisi. Jadi yang dinamis seperti saat itu tuh, kalau kita tidak bisa untuk kayak Kak bilang, kayak Kak Kiki bilang, untuk inisiatif sendiri, mengubah visi, misi, niat, olah pikir, olah rasa, olah hati. Nah, jadi itu sebenarnya terrangkum oleh satu hal, bakat adaptif kita. Jadi yang sifatnya nggak bisa cepat berubah tuh harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kalau nggak gitu ya kita nggak berkembang. Kita harus siap ya, lahir batin, tumbuh, bertumbuh. Harus ini ya, menjadi pribadi pembelajar lah Iya, ya, kalau benar. bisa disimpulkan ya. Kalau kita nggak belajar terus mengupgrade diri, kita akan punah gitu kan. Baik, itulah analoginya. Oke, itu saja Ya. bualan-bualan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Manfaat, ada yang bisa diambil hikmahnya, Amin. mungkin manfaatnya. Ya, jadi apapun kesalahan dan kekeliruan dalam video ini, Maaf lahir mohon batin dimaklumi. ya. Maaf lahir batin. Semoga Iya, benar. terinspirasi. Semoga terinspirasi. Kamu pasti bisa kuliah ke luar Luar negeri. negeri, insya Allah. Kalau nggak kuliah ke luar negeri, Jangan lupa selalu libatkan Allah. oh iya bener. Insya Allah. Iya, Dalam bener. semua tadi olah-olah semua itu aja. Olah semua. Itu aja ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa di mana tombol subscribe-nya Di mana? Di bawah. Di bawah sini. Kita nggak ada. Nanti dimunculin editnya. Iya. Oke, saya Mila. Thank you. Saya Fitriani. Saya Rizka. Tadi. Kita undur diri. Apalagi? Iya sih. Ya, Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa biasanya tersenyum dan bahagia. Iya. Apa? Jangan lupa bahagia dan apa? Senyum. Jangan lupa bahagia dan dan tersenyum. ya gitu deh.